Kami dari kelompok untuk menyelesaikan nilai UAS manajemen operasional. Kami akan membuat video tentang hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Strategi Penataan Operasional, Perencanaan dan Strategi Penataan Operasional. Dan ini adalah hasil diskusi kami, ditonton dengan video berikut. Apa itu strategi penataan operasional? Strategi penataan operasional adalah pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan untuk merancang, mengorganisir, dan mengelola proses operasional suatu organisasi dengan tujuan sebagai efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas yang optimal. Strategi ini melibatkan penataan ulang berbagai elemen dalam proses produksi atau pelayanan agar mencapai kinerja terbaik. Tujuan utamanya ada untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas yang menyediakan produk atau layanan. Strategi penataan operasional melibatkan perencanaan dan implementasi yang matang. Mulailah dengan menganalisis proses operasional saat ini, identifikasi potensi perbaikan, dan tetap fokus pada tujuan strategis perusahaan. Libatkan semua implementasi, evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan kondisi internal dan eksternal. Baik. Keputusan strategi operasi itu berasal dari The Hill Method atau Hill and Hill tahun 2018, mengkategorikan area keputusan operasi dalam dua kategori, yaitu pilihan sistem pengiriman atau delivery system choice, atau keputusan struktural, dan pilihan infrastruktur atau infrastruktur choice atau keputusan infrastruktur. Keputusan struktural berhubungan dengan semua aspek sumber daya fisik organisasi atau sistem pelayanan dalam kesediaan kapasitas. Aspek sumber daya fisik merupakan aset mahal dan sulit berubah dan dengan cepat. Kebutuhan struktural melingkupi pilihan tentang tipe, proses, dan layout yang digunakan baik dalam manufaktur atau proyek, batch, lini atau kontinu, atau jasa, atau ya seperti profesional, toko, atau massal. Lebih lanjut, keputusan juga terkait dengan kapasitas, yaitu jumlah, waktu, dan lokasi, serta teknologi proses untuk ketersediaan bahan baku atau material, informasi, dan pelanggan. Keputusan infrastruktur menggambarkan pengelolaan sistem, kebijakan, dan praktik. Keputusan infrastruktur mencakup manajemen, proses desain produk, dan proses organisasi, desain pekerjaan, manajemen kapasitas, penjadwalan operasi, manajemen inventaris, dan sistem perencanaan dan pengendalian atau just-in-time, enterprise resource planning, dan manajemen persediaan dan manajemen proyek. Formulasi untuk strategi operasi yaitu: pertama, perumusan strategi operasi memerlukan tahapan yang tepat agar strategi yang diambil nantinya dapat membawa kinerja operasi terbaik dan mendukung tercapainya keberhasilan persaingan organisasi atau perusahaan. Langkah kunci dalam formulasi strategi operasi adalah: 1. Kaitkan secara langsung antara strategi dengan pernyataan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Yang kedua, lakukan scanning lingkungan, yaitu seperti internal atau kekuatan dan kelemahan, eksternal ancaman peluang atau identifikasi atau kompetensi inti, atribut atau kemampuan spesial yang terjadi unggulan bersaing. Yang ketiga, ada identifikasi pemenang atau pemesanan dan kualifikasi pemesanan, yaitu faktor pemenangan pemesanan atau order winning factor adalah karakteristik produk yang dianggap lebih baik dari pesaing bagi pelanggan. Karakteristik tersebut menjadi alasan utama pelanggan untuk memilih dan membeli produk. Faktor kualifikasinya yaitu qualifying factor adalah karakteristik produk yang menjadi perhatian dan standar penilaian minimal dari pelanggan yang dipertimbangkan dan atau berpotensi untuk melakukan pembelian. Yang terakhir, ada pilihan fokus strategi, bisa satu atau lebih, misalnya biaya rendah, kecepatan untuk difokuskan. Penentuan fokus strategi dapat dilakukan berdasarkan dua perspektif, yaitu perspektif top down, melihat keputusan strategis di seluruh level atau puncak unit bisnis atau fungsional, atau di bottom up, dan strategi operasi berdasarkan dari pengalaman operasional sehari-hari. Yang kelima, implementasi merupakan cara strategi dilaksanakan keberhasilan. Implementasi mencakup kejelasan strategi, sifat kepemimpinan, manajemen puncak, dan manajemen proyek yang efektif. Yang keenam, pemantauan, monitoring,
Mendiagnosa data kinerja berjalan untuk memastikan bahwa strategi perjalanan sesuai rencana dan memberikan indikasi awal jika terjadi penyimpangan rencana. Yang ketujuh, pengendalian, controlling. Evaluasi hasil pelaksanaan agar semua kegiatan, rencana, dan kinerja dapat dinilai kesesuaiannya dengan tujuan dan menyusun tindakan perbaikan mendatang dan yang diperlukan. Lanjut, komponen strategi penataan. Komponen strategi penataan itu yang pertama, desain proyek operasional, pengembangan atau penyesuaian alur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Yang kedua itu pemetaan proses untuk mengidentifikasi potensi, efisiensi, dan pengurangan perombosan. Yang kedua itu pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya itu optimasi penggunaan tanpa kerja, perjalanan dan material, pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Yang ketiga itu ada teknologi dan sistem informasi. Implementasi teknologi untuk otomatis dan pemantauan proses. Penggunaan sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan. Mendorong partisipasi dan keterlibatan karyawan dalam perbaikan proses. Yang kelima itu ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja, penetapan dan pemantuan indikator kinerja kunci KPI untuk menilai pencapaian tujuan. Evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan strategi berdasarkan hasil kinerja. Lanjut, ada perumusan strategi operasi. Perumusan strategi operasi merupakan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk efektivitas manajemen yang didasari oleh peluang dan ancaman lingkungan yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada misi tujuan organisasi. Misi tujuan organisasi itu pernyataan misi yang disusun oleh baik mendefinisikan tujuan mendasarkan dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Misi perusahaan bermaksud mewujudkan pernyataan what bets are in. Oleh karena itu, misi perusahaan penting karena menjamin kesatuan pendapatan mengenai maksud perusahaan, memberikan dasar untuk mendorong penggunaan sumber daya yang optimal, memberikan strategi pengalokasian sumber daya organisasi, menciptakan sikap serta pandangan yang senada, dan memudahkan pengenalan penjabatan maksud perusahaan dalam tujuan-tujuan lebih terperinci. Tujuan perumusan, hal-hal yang akan diselesaikan, waktu akan diselesaikan, dan tujuan sebaiknya dapat diukur jika memungkinkan. Alasan diperlukannya tujuan perusahaan adalah membantu perusahaan untuk memahami lingkungannya, membantu mengordinasikan pengambilan keputusan, memberikan tolak ukur bagi penilaian perusahaan, dan memperjelas sasaran perusahaan yang hendak dicapai. Yang kedua itu ada strategi perusahaan. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang cara perusahaan mencapai nilai dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan komparatif dan meminimalisirkan keterbatasan bersaing secara singkat. Strategi perusahaan adalah suatu rencana yang merupakan satu kesatuan, yaitu mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu. Sifat luas yaitu meliputi semua
aspek penting dalam perusahaan dan terpadu, yaitu semua bagian strategi selaras dan serasi antara satu yang dengan yang lainnya. Selanjutnya, C. Kebijakan. Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan serta menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan adalah petunjuk untuk bertindak dalam organisasi. Kebijakan menunjukkan cara pengalokasikan sumber daya yang ada di perusahaan dan cara menyerahkan tugas-tugas kepada bagian di perusahaan agar dapat dilaksanakan dengan baik sehingga manajer pada tingkat fungsional dapat menjalankan strategi sebagaimana mestinya. D. Membangun kompetensi untuk mewujudkan strategi. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum merumuskan strategi adalah memahami kondisi internal pada perusahaan. Hal ini diperlukan karena strategi yang dibuat nantinya haruslah menyesuaikan antara kondisi internal perusahaan dengan kondisi eksternal. Perusahaan harus memastikan bahwa sumber daya tangible atau intangible yang dimiliki mampu memenuhi permintaan pasar. Selain itu, perusahaan harus lebih proaktif dalam membuat strategi. Tidak hanya merespon tindakan pesaing, perusahaan harus mampu merebut pasar dengan mendahului dalam inovasi atau perubahan sehingga perusahaan akan memiliki posisi yang kompetitif. Selanjutnya, langkah-langkah merancang strategi penataan operasional. Yang pertama, analisis operasional, yaitu evaluasi mendalam terhadap proses operasional yang ada, identifikasi potensi perbaikan dan titik-titik efisiensi. Kedua, pengenalan teknologi, yaitu pertimbangkan penggunaan teknologi untuk optimasi dan peningkatan efisiensi. Sesuaikan sistem informasi dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, fokus pada kualitas. Pusatkan perencanaan pada peningkatan kualitas produk atau layanan. Implementasikan kontrol kualitas yang ketat. 4. Optimasi sumber daya, yaitu pertimbangkan optimalisasi penggunaan sumber daya termasuk tenaga kerja, peralatan, dan material, dan rencanakan inventaris dengan efisien. Yang kelima, pengelolaan risiko. Identifikasi potensi risiko operasional dan rencana strategi mitigasinya. Pastikan kesiapan dalam menghadapi perubahan kondisi yang tidak terduga. Yang keenam, pembaruan proses, yaitu rancang ulang atau perbaharui proses operasional untuk peningkatan produktivitas. Pilih metodologi manajemen yang sesuai seperti Six Sigma atau Lean. Yang ketujuh, pelibatan karyawan. Sertakan karyawan dalam perencanaan untuk memastikan dukungan dan pengertian. Berikan pelatihan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan mereka terhadap perubahan. Yang kedelapan, kinerja dan pengukuran, yaitu tentukan indikator kinerja kunci yang dapat diukur. Gunakan data untuk memantau dan mengevaluasi hasil implementasi. Kesembilan, peningkatan berkelanjutan. Misalnya, sertakan mekanisme perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan. Selalu berusaha untuk meningkatkan proses berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi. Terakhir, kerjasama dan dengan pemasok dan mitra. Perkuat kolaborasi dengan pemasok dan mitra bisnis untuk meningkatkan rantai pasok. Evaluasi kinerja mereka secara berkala. Dengan merinci strategi ini dalam perencanaan operasional, perusahaan dapat mencapai peningkatan dalam efisiensi, kualitas, dan daya saing. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam strategi penataan operasional. Yang A, kebutuhan pelanggan. Memahami kebutuhan pelanggan untuk mengarahkan operasional pada hasil yang diinginkan, serta mempertimbangkan kualitas layanan dan waktu respon terhadap pelanggan. Yang B, perubahan lingkungan. Menyesuaikan operasional dengan perubahan kondisi pasar, teknologi, atau kebijakan usaha sehingga dapat mengembangkan strategi penataan operasional yang adaptif dan inovatif. Yang B, ketersediaan sumber daya, yaitu memastikan kebutuhan akan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi terpenuhi untuk implementasi strategi. Memperhitungkan ketersediaan sumber daya dapat mengidentifikasi potensi keterbatasan dan menyesuaikan strategi penataan operasional secara efektif serta mencegah kemungkinan gangguan dalam jalannya operasi tersebut. Materi berikutnya yaitu metode dan teknik penataan operasional yang efektif. A. Perbaikan berkelanjutan.
suatu pendekatan terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas operasional. Perbaikan berkelanjutan bukan hanya tentang perbaikan proses, tetapi dapat mencapai peningkatan berkelanjutan dalam operasi mereka. B. Manajemen rantai pasokan terintegrasi. Pendekatan strategis yang memadukan aktivitas dan fungsi dari berbagai mitra dalam rantai untuk mencapai responsivitas yang tinggi. Integritas dan kerjasama dalam rantai pasokan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Yang C. Pengguna teknologi canggih. Memanfaatkan teknologi termutakhir untuk mengotomatisasi proses operasional secara efisien. Penerapan teknologi yang canggih dapat membantu menjadi lebih adaptif, responsif terhadap perubahan pasar, dan meningkatkan daya saing. Berikutnya, perencanaan dan implementasi strategi operasional. Dalam menyusun dan mengimplementasi strategi, beberapa alternatif pandangan atau perspektif dapat digunakan. Pandangan pertama adalah pandangan mengenai sumber daya. Mengenai sumber daya merupakan metode yang digunakan manajer untuk mengelola dan mencapai keunggulan bersaing. Hal ini berarti ketersediaan sumber daya keuangan, fisik, manusia, dan teknologi dapat menjamin pemenuhan strategi. Pandangan kedua adalah analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai ini digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kekuatan dan kesempatan untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Perencanaan strategi operasional melibatkan proses merinci langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan operasional. Ini termasuk penetapan sasaran, identifikasi sumber daya yang diperlukan, serta pengembangan rencana aksi untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan kinerja operasional. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan strategi penataan operasional. Yang pertama, analisis kebutuhan dan sumber daya. Langkah pertama dalam perencanaan strategi penataan operasional adalah mengidentifikasi kebutuhan perusahaan serta sumber daya yang tersedia. Yang kedua, identifikasi dan evaluasi alternatif penataan operasional. Setelah menganalisis kebutuhan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk penataan operasional. Sasarannya adalah menemukan solusi terbaik sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, implementasi strategi penataan operasional. Setelah alternatif terbaik dipilih, langkah selanjutnya adalah menerapkan strategi penataan operasional ke dalam sistem bisnis perusahaan. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis perencanaan strategi operasional. Berikut ini pengelompokan perencanaan operasional. 1. Perencanaan produksi. Perencanaan yang berhubungan langsung dengan metode dan teknologi yang dibutuhkan pada pekerja. 2. Perencanaan keuangan, yaitu perencanaan yang berhubungan dengan dana yang digunakan dan dibutuhkan untuk kegiatan. Yang ketiga, perencanaan fasilitas, yaitu perencanaan yang berhubungan dengan fasilitas serta layout pekerjaan yang dibutuhkan guna mendukung tugas pekerjaan. Selanjutnya yang keempat adalah perencanaan pemasaran, yakni perencanaan yang menghubungkan dengan keperluan penjualan serta distribusi produk baik barang maupun jasa. Yang kelima yaitu perencanaan sumber daya manusia, yakni perencanaan yang menghubungkan dengan rekrutmen, penyelesaian dan penempatan orang-orang dalam berbagai pekerjaan. Yang selanjutnya adalah penyusunan perencanaan strategi operasional. Yang pertama adalah strategi operasional sebagai dasar penyusunan rencana kerja. Ada 2 langkah yang bisa Anda lakukan, yaitu untuk menyusun strategi operasional sebagai patokan dasar dalam menyusun rencana kerja, yakni melakukan pendekatan pengembangan yang menguntungkan, pendekatan SWOT, pendekatan sistem, dan pendekatan kesenjangan perencanaan. Pendekatan pengembangan yang menguntungkan, yakni upaya untuk menyusun sebuah program kerja yang berpotensi mendatangkan banyak keuntungan dan laba dalam jumlah besar.
Pengembangan yang menguntungkan bisa mewujudkan keseimbangan yang sangat menguntungkan antara lingkungan perusahaan dan saran yang tersedia. Pendekatan SWOT yang lebih dikenal dan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Pendekatan SWOT ialah suatu bentuk pendekatan perusahaan yang harus seimbang dengan kekuatan yang dimiliki. Kelemahan apa saja yang ada, melihat kesempatan yang ada di depan mata, dan perusahaan juga harus paham akan ancaman, gangguan, tantangan, serta hambatan yang mungkin menghadang di masa datang. Pendekatan sistem ini termasuk pendekatan yang menitik beratkan pada pengembangan sistem yang kemudian dikembangkan untuk membentuk rencana strategis. Pendekatan kesenjangan perencanaan akan dimulai dengan berpikir secara tradisional dalam melakukan perencanaan, kemudian dikembangkan lagi dengan pemikiran yang lebih lanjut, dinamis, dan produktif. Sasaran ialah hasil akhir yang didapatkan dari kegiatan operasional. Sasaran juga menjadi penggambaran hal yang hendak diwujudkan melalui strategi operasional yang diambil untuk mencapai tujuan perusahaan sebagai target terukur. Dalam praktiknya, sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik dalam kurun waktu 1 tahun. Di sini perumusan strategi operasi harus sesuai dengan spesifikasi produk, pasar serta pemasarannya, teknologi dan sumber daya organisasinya. Yang ketiga, pencapaian strategi. Indikator kinerja dalam sebuah perusahaan ialah kualitatif maupun kualitatif yang menggambarkan level pencapaian sebuah sasaran atau tujuan yang sudah diterapkan. Indikator kerja harus berupa sesuatu yang bisa dihitung, diukur, dan digunakan menjadi dasar penilaian atau untuk melihat tingkat kinerja yang baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap lanjut setelah kegiatan. Indikator kerja juga bisa menjadi sumber untuk meyakinkan jika kinerja hari demi hari dari perusahaan tersebut menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Implementasi strategi penataan operasional. Yang pertama adalah persiapan, mendenifikasi langkah-langkah yang diperlukan sebelum memulai implementasi, melibatkan sejumlah langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan kelancaran perubahan dan keberhasilan pelaksanaan. Dengan persiapan yang matang dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam implementasi strategi penataan operasional dan mencapai perubahan yang diinginkan dengan lebih efektif. Yang kedua adalah pelaksanaan. Menerapkan strategi dengan menggunakan rencana yang telah disusun, melibatkan serangkaian langkah dan kegiatan untuk menjalankan rencana operasional yang telah dirumuskan. Yaitu mengevaluasi untuk memastikan bahwa perubahan operasional dapat dijalankan dengan sukses. Pengujian tersebut mengidentifikasi dan mengatasi masalah sebelum perubahan diimplementasikan sepenuhnya. Analisis kebutuhan dan sumber daya. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan. Merujuk pada proses memahami apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau memenuhi keperluan tertentu dalam suatu operasional. Untuk memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan telah dipertimbangkan dan dikelola dengan baik. Sebab pengidentifikasian kebutuhan merupakan langkah awal yang kritis dalam merencanakan dan menjalankan suatu operasional dengan efektif. Yang kedua, sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang tersedia merujuk pada segala hal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasikan. Sumber daya ini melibatkan sebagai elemen, termaksud manusia, keuangan, teknologi, dan infrastruktur. Analisis sumber daya membantu dalam perencanaan yang matang dan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Thank you.